Hai gengs, kembali lagi bersama aku di Sliramu Review. By the way, apa kabar kalian? Apakah kalian sudah pada makan? Hehehe. Kali ini Sliramu akan membahas sebuah film pembunuhan berantai yang diangkat dari kisah nyata yang dilakukan psikopat tua yang berdamage alim namun mematikan. Dia membunuh berantai yang mengeksekusi anak-anak dan para remaja. Dia pun mendapat kepuasan birahi ketika melakukan pembantaian itu. Bener-bener sakit ya. Film ini berjudul Citizen X yang dirilis tahun 1995. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa lincah psikopat ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah petarangan dengan sesosok mayat yang muncul di atasnya. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata. Cameron, seorang dokter bedah yang kedatangan polisi, membawa jasad segar langsung dari pertanian. Dia tewas di hutan dan meminta Cameron untuk memeriksanya. Polisi itu juga meminta Cameron untuk memeriksa hutan. Cameron menelpon dokter bedah lainnya untuk mengotopsi dan menjelaskan jika ada luka pukulan di tubuh korban itu. Lalu datanglah seorang pengawal. Dia mengatakan jika polisi menemukan sesuatu. Tiba-tiba mereka membawa banyak sekali jasad untuk diotopsi. Lalu mereka pun pergi. Scene berganti memperlihatkannya alat-alat otopsi dan mereka memeriksa mayat tersebut di bagian muka, rambut, dan juga punggung. Cameron menjelaskan jika mayat ke-6, pisang korban dipotong hingga 3 cm beserta kerusakan bagian kelamin. Dalam konferensi pers, Cameron menjelaskan jika akan menguburkan 8 mayat itu di tempat berbeda. Kita sedang menghadapi pembunuh berantai, kejahatan terbesar dalam sejarah Rusia. Kita harus menghentikannya, kata si Cameron teh. Dan mereka pun menutup konferensi pers itu. Scene beralih kepada psikopat tua yang sedang membawa gadis kecil ke hutan dan psikopat tua itu mengeksekusinya dengan brutal. Selesai menjalankan aksinya, dia kembali ke rumah dan orang rumah menanyakan, "Kenapa bajumu kotor?" Lalu psikopat tua mengatakan jika dia disuruh memindahkan peti kotor ke pabrik. Kembali kepada Cameron yang mendatangi semua keluarga korban dan menanyakan tentang anak mereka yang hilang dan kemana mereka terakhir pergi. Dia kembali ke kantor dan mengatakan kepada kepala jika psikopat itu mendekati korbannya di Elektrika, sebuah stasiun di kota itu, dan kepala mengatakan jika dia sudah mengetahuinya. Dia mendekati anak muda di stasiun, anak yang masih polos, lemah, dan juga anak autisme, kata si Cameron teh. Lalu datanglah sheriff lain mengatakan jika pelakunya sudah mengaku dia adalah orang gila yang juga tunawisma. Scene berganti ke TKP. Mereka meringkus orang gila tersebut dan menanyakan di mana dia membunuh korbannya. Lalu dia menunjuknya di situ. Di sisi lain terlihat psikopat tua yang sedang diomelin karena dia telat memasok daging dan dia mengancam akan mempermalukannya jika dia tidak menyuplai organ tubuh lagi. Psikopat tua kembali ke rumah dan bersiap mencari mangsa lagi. Sampailah dia ke stasiun dan mendekati seorang laki-laki autisme. Lalu remaja itu pun moked. Si belangsak tua itu kembali ke stasiun untuk mencari mangsa lagi. Lalu dia mendapatkan mangsa empuk yaitu anak kecil dan membunuhnya lagi. Terlihat si boy kecil yang sedang ngompol dan dia melihat sosok mayat yang terkubur di tanah. Lalu dia ngibrit segemblung-gemblungnya. Hahaha. Telepon berdering dan Cameron mendapat laporan jika ditemukannya sebuah mayat di hutan. Lalu mereka pun mengeceknya ke TKP.
Cameron kembali ke kantor dan mengatakan jika dia menemukan mayat lagi. Lalu deputi mengatakan jika dia akan mengejar tersangka yang memiliki penyimpangan seksual, terutama homoseksual, karena banyak korbannya adalah laki-laki. Bisa saja pelakunya adalah dokter dan ahli bedah karena luka korbannya yang begitu rapi. Lalu kepala mengatakan jika dia tidak setuju karena harus memeriksa dokter bedah, dia meminta untuk menyelidiki homoseksual saja. Lalu dua homo pun ditangkap. Kembali kepada Cameron yang sedang mematai-matai dokter bedah tuir itu, yang kita tahu dia adalah pelakunya. Dia mengencani seorang wanita dan membawanya ke hutan. Cameron CS menguntitnya dari belakang dan melihat mereka sedang mantap-mantapan di dalam mobil di sebuah hutan. Lalu Cameron meminta pria tua itu untuk ditangkap. Kembali kepada kepala yang marah karena Cameron menangkap kopet tuir itu. Aku bilang selidiki saja, kenapa kau malah menangkapnya? Kenapa kau tidak sekalian menyelidiki polisi? Bukankah mereka lebih tahu caranya membunuh? Kau juga harus dijadikan tersangka karena kau adalah ahli bedah, kata si kepala teh. Scene berganti memperlihatkan Cameron dan istrinya. Cameron mengatakan jika kepala mencurigai polisi dan Cameron mengatakan jika kepala juga mencurigainya. Kembali kepada kopet tuir yang selesai mantap-mantapan dengan istrinya, dia merasa tidak ereksi dan juga merasa tidak puas. Kembali kepada kopet tuir yang sedang mengincar mangsanya di stasiun, lalu dia mengajaknya ke sebuah hutan untuk mantap-mantap. Dia menyuruh perempuan itu untuk memasukkan pisangnya, lalu tiba-tiba wanita itu pun moked. Singkat cerita, Cameron dan para anggotanya mendatangi TKP tadi dan melihat korban wanita yang sudah membusuk. Cameron memerintahkan untuk mengambil sidik jari, rambut, dan cairan tubuh untuk diperiksa, dan Cameron bilang jika dia akan ke stasiun untuk mengintai. Sesampainya di stasiun, terlihat kopet tuir sedang mendekati mangsanya. Cameron melihatnya, namun kopet itu pergi. Kopet sudah pindah haluan, merasa pria itu aneh. Cameron mendatanginya dan memeriksa tasnya. Terlihat pisau dan tali di dalam tas itu. Kopet tuir itu dibawa ke kantor dan diinterogasi. Dia mengatakan jika dia dalam perjalanan pulang dan bilang aku selalu berbicara dengan anak muda dan aku bekerja di pabrik, makanya aku bawa tali dan pisau. Cameron pergi dan meminta sheriff untuk menjaganya. Kembali ke Cameron yang sedang laporan ke kepala jika dia punya tersangka baru. Lalu kepala mengatakan jika tes darahnya negatif, sperma dia adalah tipe AB dan berbeda dengan golongan darah si tuir itu. Lalu Cameron mengatakan jika itu mustahil. Datanglah deputi mengatakan, apakah kau tahu dia anggota Partai Komunis? Setelah tahu tes darah negatif, kepala meminta Cameron untuk membebaskannya dan Cameron membebaskannya. Dipasanglah foto korban ke-36. Scene berganti kepada anggota deputi yang menangkap remaja laki-laki. Dia ditahan di sel bawah, namun Cameron mengatakan jika anak itu tidak terlibat dan meminta untuk dibebaskan karena dia hanyalah korban dan dia masih bocah, kata si Cameron teh. Lalu deputi mengizinkannya. Cameron mendatangi sipir dan dia melihat ke sel bawah. Namun tiba-tiba anak itu sudah gantung diri dan Cameron mengangkatnya. Scene berganti memperlihatkan jumpa pers dan mereka menekan Cameron hingga Cameron pun menangis. Lalu kepala menelpon istrinya dan memberitahukan jika suaminya mendapatkan cuti. Selang beberapa hari, Cameron kembali ke kantor dan deputi mengatakan jika cutinya masih 10 hari lagi. Lalu Cameron bilang jika dia sudah membaik. Cameron berterima kasih kepada deputi karena dia sudah membelanya dan dia mengatakan waktu dia cuti dia menemui psikiater dan ingin memakai psikiater untuk kasus ini. Lalu deputi menyetujuinya. Datanglah sheriff dan dia mengatakan jika mereka menemukan mayat lagi di hutan.
Kemred langsung ke hutan dan memeriksa TKP itu. Terlihat sosok mayat anak perempuan. Lalu Kemred meminta mereka untuk mengambil barang bukti yang ada di situ. Scene berganti kepada anak laki-laki yang sedang bermain koin di rel kereta. Datanglah Kopetuir dan dia terlihat sakit. Scene kembali kepada Kemred yang mendapatkan korban lagi. Lalu Deputi mengatakan jika besok pagi kepala investigasi baru akan diumumkan, dia meminta Kemred untuk datang. Pagi pun menjelang, Kemred datang ke kantor dan menanyakan kemana anggota yang lain dan siapa kepala investigasi barunya. Lalu Deputi menjawab, Kau kepala barunya. Selamat Kemred, kau adalah kolonel, kata Deputi teh. Scene berganti memperlihatkan kelompok prajurit dan kepala memerintahkan mereka untuk berjaga di stasiun kereta. Prajurit akan menyamar agar rencana ini berhasil. Mereka harus menegur setiap orang yang mendekati anak-anak dan meminta KTP-nya. Para prajurit pun bersiap dan mereka pergi ke stasiun. Terlihat Kopetuir yang mendekati wanita tua. Para prajurit pun berjaga di sana. Di sisi lain terlihat lelaki berkumis yang sedang mendekati wanita. Lalu prajurit mendatanginya dan memintanya KTP. Terlihat si Kopetuir itu pun bergegas pergi. Scene beralih kepada Kemred yang memeriksa semua catatan kepada prajurit. Dia juga mendatangi prajurit yang berjaga di hutan. Prajurit itu bilang jika ada seseorang mencurigakan datang ke hutan dan ada kotoran di jaketnya. Pakaiannya rapi namun kotor. Kemred menanyakan apakah dia membawa tas. Lalu prajurit itu menjawab iya. Deputi mengatakan jika dia ingin 200 prajurit melisir hutan ini dalam waktu 1 jam. Malam pun poek, terlihat prajurit mendatangi hutan dan mereka menemukan mayat anak kecil. Salah satu prajurit mengetahui siapa mayat bocah itu. Dia adalah sepupu saya, namanya Natasha, dan dia baru berumur 8 tahun, kata si prajurit teh. Scene berganti kepada Kopetuir yang sedang membeli tuak. Dia berjalan dan banyak sekali petugas mengikutinya. Dan dia pun diarak, lalu dia pun ditangkap. Polisi membawanya ke kantor dan memeriksanya. Terlihat jari dia yang terluka dan petugas menyuruhnya untuk membuka pakaian. Terdapat luka lecet di bagian kepala pisangnya. Lalu Deputi menginterogasi si tua itu. Apakah kau tak menyesal telah membunuh anak-anak dan telah memotong kelamin mereka? Kenapa kau diam saja? Kenapa tidak kau mengakui kejahatanmu? Apakah kau manusia? Aku akan mengakui kejahatanku besok. Hari ini aku sudah lelah, kata si Tuir teh. Kepala mengatakan jika kemarin juga dia bilang begitu. Kepala marah karena Deputi sudah menginterogasinya selama 5 hari, namun tak ada hasil, tanpa bukti dan tanpa pengakuan. Deputi melihat tulisan pengakuan si Kopet yang berisi tahun 1978 dia meremas payudara gadis 11 tahun. Dirasa dia tidak mau mengaku tentang pembunuhannya. Deputi pun marah-marah. 5 jam berlangsung, waktu menunjukkan jam 10 malam. Psikiater menginterogasi dia. Dia mengatakan jika dia berejakulasi di atas korbannya. Korban ditutup matanya untuk melambangkan kekuasaan atas pasangannya atau ketidakberdayaan menatap mata korban, bahkan saat mereka pingsan. Lalu Kopet itu menangis terseduh. Itu benar kan, kata psikiater. Dan Kopet itu mengakuinya. Kau duduk di atas korban yang sedang sekarat. Lalu Kopet itu mengiyakannya. Kau mengalami ejakulasi saat menusuk mereka? Kopet itu pun menjawab, ya, aku berejakulasi saat menusuk mereka, kadang sebelum mereka mati atau kadang setelahnya. Itukah sumber luka di kelaminmu? Kata psikiater teh. Lalu Kopet pun menjawab, iya.
Natasha, saat aku membunuhnya, aku masih mengalami kesulitan. Aku siksa diriku untuk mendapat orgasme, kata si Kopete. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Para deputi menyaksikan pengakuan Kopet itu dan kepala memberikan selamat karena berhasil menginterogasi dia. Scene berganti memperlihatkan keadaan di kantor polisi. Terlihat banyak massa dan keluarga korban yang unjuk rasa. Cameron pun memeluk anak istrinya karena sudah memecahkan kasus itu. Hari berganti di mana Kopet Tuir yang dibawa para polisi ke TKP untuk memperagakan ulang semua perbuatannya. Scene beralih memperlihatkan Kopet di pengadilan. Jaksa mengatakan jika dia membunuh 52 orang, 35 diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun. Kopet pun diadili di jeruji besi dan dia digiring ke suatu sel. Algojo menyuruhnya menghadap ke bawah, lalu Kopet itu pun ditembak mati. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan, bukan? Si Kopet tua ini akhirnya mengakui kejahatannya setelah diinterogasi berhari-hari. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film The Citizen X ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya, dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.